Shalom, selamat hari Natal adik-adik semua. Hari ini kita merayakan Natal pertama, perayaan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita bersyukur di pesta Natal pertama ini, karena kasih Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Untuk itu adik-adik semua, mari rayakan sukacita Natal ini lewat ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita buka kitab Jemaat kita dari nomor 123 ayat yang pertama dan kedua. Selamat datang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengutuskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya.
Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 457 ayat yang pertama dan kedua. Ya Tuhan tiap jam. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Desember ini yang tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian dari Kitab Jemaat nomor 127 ayat yang pertama dan kedua. Kandang domba itu rumahnya. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa
yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 119, ayat yang pertama dan kedua, Hai dunia gembiralah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik? Tentu selalu dalam keadaan sehat ya, dan pasti bersuka cita. Dan yang terutama hari ini kita merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik boleh terima salam dari Amang. Selamat Natal adik-adik semua. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Natal pertama kita hari ini. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik adik-adik semua, kalau Alkitabnya sudah dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan atas segala berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih sukacita hari ini saat kami merayakan kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah Natal pertama ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber sukacita bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir untuk memberi pengertian bijaksana bagi kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, adik-adik semua, kita akan membaca nats firman Tuhan. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan. Amang akan membacakan untuk kita dan boleh diikuti dengan membaca Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita merayakan Natal, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Betlehem. Kita bersukacita karena Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, dalam nats khotbah kita dikisahkan bagaimana Yusuf dan Maria akhirnya harus berangkat ke Betlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus membuat sensus supaya masing-masing orang mendaftarkan diri ke kota kelahiran mereka masing-masing, ke kampung halamannya. Maka Yusuf dan Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, yaitu ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pelajaran pertama yang berharga dari sikap Yusuf dan Maria adalah ketaatan mereka sebagai warga negara yang baik kepada pemerintah. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi orang yang taat kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada apa yang diaturkan oleh pemerintah kita kepada kita sebagai warga negaranya. Kemudian ketika mereka, Yusuf dan Maria tiba di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Siapa itu adik-adik? Iya, Yesus Kristus, sebagaimana sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya keberangkatan Yusuf dan Maria ke Betlehem, semua itu sudah direncanakan oleh Tuhan Allah, sebagaimana sudah dinubuatkan para nabi-nabi, terutama Nabi Yesaya dan Nabi Mika dalam Perjanjian Lama. Jauh hari sebelum Yesus dilahirkan di Betlehem, Nabi Yesaya sudah bernubuat dalam Yesaya 11 ayat 1. Di sana dituliskan, adik-adik, suatu tunas akan keluar dari tunas Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai yang disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 1 itu adalah ayah Daud. Dan tadi sudah disebutkan dalam nats khotbah kita bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Disitulah firman Tuhan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Kemudian dalam Mika pasal 5 ayat 1, adik-adik, Mika juga sudah bernubuat. Di sana dituliskan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sudah ratusan tahun sebelumnya para nabi menubuatkan kelahiran Yesus Kristus, yaitu di kota Betlehem. Itu artinya adik-adik, bukan karena sensus dari Kaisar Agustus maka Yesus lahir di Betlehem, melainkan karena kehendak dan rencana Tuhan kita. Inilah pelajaran berharga yang kedua buat kita adik-adik, bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, semua hal akan bisa terjadi dan siapapun akan Tuhan pakai untuk tujuan penyelamatannya, untuk mencapai tujuannya.
Untuk itu, adik-adik, mari kita sambut kelahiran Yesus dengan sukacita, sebab semuanya sudah terjadi sebagai kegenapan dari janji Tuhan yang mengutus anaknya menjadi juru selamat dan penebus dosa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami sembahkan kehadirat-Mu, Allah Bapa di sorga, yang sudah memberikan sukacita dan keselamatan bagi kami lewat anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat bagi kami. Hari ini kami bersukacita merayakan kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengingatkan kami bahwa semuanya sudah Tuhan rancang supaya manusia yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal di dalam penyelamatan Yesus Kristus. Biarlah hati kami menyambut kelahirannya penuh dengan sukacita, dan yang terlebih lagi supaya kami membaharui hati kami masing-masing menjadi lebih baik. Kami mau bertobat meninggalkan hal-hal yang jahat supaya kami juga menjadi bagian dari rencana keselamatan dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, sedang mengalami bencana-bencana, Tuhan hiburkan. Melalui perayaan Natal ini mereka juga dapat bersukacita mengenang kelahiran Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami semuanya, menyelamatkan dunia ini. Supaya di dalam kesedihan mereka, di dalam penderitaan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Ajar juga kami untuk mau peduli dengan saudara-saudara kami yang menderita oleh karena sakit penyakit, oleh karena bencana alam dan hal apapun yang menimpa mereka ya Tuhan. Kami berterima kasih juga ya Tuhan, dan memohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami dan para parhalado yang selalu setia melayani kami lewat ibadah online sampai hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Demikian juga orang tua kami semuanya, biarlah berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas mereka. Senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan beroleh kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan orang tua kami semuanya, supaya melaluinya Tuhan memberikan berkat rezeki yang melimpah untuk boleh menjadi bekal kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita akan kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Kita berikan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian dari Kidung Jumat nomor 99 ayat yang pertama dan kedua. Kita soga bergema. Kita soga bergema,
adik-adik semua kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.